Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Baik, Pagi. Selamat pagi. selamat datang untuk teman-teman semuanya. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan konseling traumatik, yaitu temanya dengan melaksanakan kegiatan teknik EFT, yaitu Emotional Freedom Technique. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan EFT atau Emotional Freedom Technique. Dan apa sih tujuannya kita melakukan kegiatan ini? Nah, jadi teman-teman, EFT ini adalah teknik penyederhanaan dari TFT, yaitu Touch Field Therapy Technique. Nah, di dalam EFT ini bekerja dengan prinsip kurang lebih sama dengan akupuntur, akupersi, di mana berusaha untuk merangsang titik kunci di sepanjang 12 titik energi meridian. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu teman-teman atau setiap individu dalam meminimalisir dan mengurangi rasa gangguan, stres yang dialami. Nah, setelah kan sudah saya kasih tahu. Nah, setelah kalian mengetahui apa tujuan dari kegiatan EFT ini, maka kita akan melakukan atau mempraktekkan EFT ini. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakannya? Ya, PK. Nah, harus siap dong. Nah, Udah siap. oke, semangat kali Bang Joshua. Nah, setelah saya menjelaskan tadi secara singkat dalam melaksanakan EFT ini, saya ingin ngasih tahu kalau misalkan melaksanakan EFT ini ada 3 tahap, teman-teman. Yang pertama ada setup, yang kedua ada tahap sekuen pertama, tahap sekuen kedua. Nah, dan yang terakhir itu tahap penguncian hasil akhirnya. Jadi, sebelum kita masuk pada tahap-tahap yang tadi saya sebutkan, saya akan menjelaskan titik-titik yang harus titik typing di dalam melaksanakan EFT ini. Sebenarnya itu titiknya ada 18, biasanya yang 18 typing ini dilakukan oleh orang yang profesional saja, yang ahli di dalam EFT ini. Nah, karena kita masih baru belajar, jadi kita hanya melakukan 9 titik aja. Titik typing akan kita lakukan. Jadi, titik typing, kita men-typing bagian yang harus di-typing ini menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Titik yang pertama yaitu puncak kepala, seperti ini. Mungkin teman-teman bisa mengikutinya. Yang kedua itu ada di pangkal alis, di sini. Kemudian di sudut mata luar, di sini. Di bawah kelopak mata, di sini. Di bawah hidung, di sini. Di bawah bibir, di tulang selangka atau tulang leher, di sini teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan tulangnya. Nah, lalu yang selanjutnya itu di bawah ketiak. Kira-kira di bawah ketiak 3 cm di bawah ketiak. Nah, di sini. Selanjutnya di bawah puting susu. Nah, untuk yang terakhir ini, titik ini boleh dilakukan atau tidak, tergantung kepada kenyamanannya teman-teman sekalian atau klien, seperti itu. Semua typing-typing yang tadi saya beritahu itu diketuk atau di typing sebanyak 7 kali. Boleh lebih, boleh juga kurang. Jadi, setelah saya kasih tahu, gimana nih teman-teman? Sudah bisa belum nih kita laksanakan pelaksanaannya ini? Sudah. Oke, selanjutnya langsunglah kita masuk kepada tahap-tahap EFT. Seperti yang kita ketahui kan, setiap orang pasti memiliki rasa kecemasannya masing-masing, memiliki permasalahannya pribadi. Nah, diharapkan dengan cara EFT ini dapat meminimalisir rasa kecemasan ataupun gangguan-gangguan stres, trauma yang sedang kalian hadapi.
Jadi langsung saja ke tahap pertama yang tadi saya bilang adalah setup. Dalam setup ini, saya bertanya kepada kalian, atau saya meminta kalian untuk bisa memberitahu kepada saya rasa cemas kalian itu apa, dan sudah level berapa dari kisaran 0 sampai 10. Nah, oke. Paham ya teman-teman? Saya tanya langsung kepada Rizka. Nah, Rizka bisa dengar suara saya ya? Iya, saya dengar. Rasa cemas apa sih yang Rizka alami dan udah level berapa nih dari 0 sampai 10? Rasa cemas yang saya alami yaitu saya takut bertemu dengan orang baru, kisaran level 7. Oke, kepada Ruth Angelita. Baik, kecemasan yang saya alami itu menghadapi banyak tugas kuliah, level kisaran dari 5. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Ade Fadilah. Terima kasih, baik. Jadi rasa cemas yang saya hadapi yaitu saya takut tidak berhasil mendapatkan nilai yang baik dalam melaksanakan ujian akhir semester. Dan itu berada di level 4. Oke. Baik, selanjutnya Joshua. Baik, kecemasan saya adalah ekspektasi saya tidak sesuai dengan realitas saya. Kecemasan saya berada di level 7. Wah, ya. Tinggi juga ya Joshua. Selanjutnya kepada Dinda. Terima kasih, Tessa. Kecemasan yang saya rasakan adalah jijik melihat lubang-lubang atau disebut dengan stripofobia, yang jadi itu sarang tawon yang berlubang lah intinya. Pada level ke-9. Kritis ya, Din. Udah sampai level 9. Baik, kepada Maulidia. Nah, mungkin bisa disampaikan kecemasannya apa? Ya, saya mengalami kecemasan untuk mengendarai sepeda motor karena saya pernah jatuh dari sepeda motor. Tingkat kecemasan saya 7. Oke, terima kasih kepada Maulidia. Baiklah, teman-teman, terima kasih semuanya. Saya sudah mengetahui nih kecemasan apa dan level berapa yang masalah yang sedang kalian hadapi sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama setup tadi, di mana teman-teman mengikuti instruksi saya ya. Nah, yang pertama, kalian harus memfokuskan diri dengan memikirkan kecemasan yang telah kalian sebutkan tadi. Nah, lalu sambil menotok atau men-typing short spot itu di tulang pangkal leher ini. Nah, pelan-pelan sambil memutar-mutarnya, mengelus sambil mutar-mutar bagian short spot sampai kalian dapat merasakan bagian mana yang terasa sakit. Jika sudah dapat, maka lanjutkan dengan memutar dari jari bagian short spot tersebut sambil mengucapkan kalimat setup, afirmasi permasalahan kalian. Yang di situ diawali dengan meskipun saya mengalami sesuai permasalahan kalian tadi, saya pandu meskipun saya mengalami kecemasan dalam belajar, saya akan tetap menerima diri saya dengan tulus, dan saya yakin saya bisa menghadapinya. Meskipun saya mengalami kecemasan dalam belajar, saya menerima diri saya dengan tulus, dan saya yakin saya bisa dalam menghadapinya. Meskipun saya mengalami kecemasan dalam belajar, saya menerima diri saya dengan tulus, dan saya yakin bisa
menghadapinya dengan baik. Lanjutkan teman-teman, boleh mengucapkannya dalam hati sampai teman-teman benar-benar lega. Baik. Sampai teman-teman rasa teman-teman sudah lega. Nah, selanjutnya masuk kepada tahap sekuen pertama. Tadi kita sudah melakukan setup. Lalu kita lanjut ke tahap sekuen pertama. Dalam sekuen pertama ini adalah melakukan typing 9 titik yang saya jelaskan tadi dengan bagian kanan terlebih dahulu. Baik teman-teman, mari kita lakukan. Tepuk 7 kali ya teman-teman, boleh lebih sesuai dengan kenyamanannya teman-teman. Ucapkan kata-kata setup tadi. Meskipun saya mengalami kecemasan dalam belajar, saya menerima diri saya dengan tulus, saya yakin saya bisa menghadapinya dengan baik. Pindah ke pangkal alis. Ucapkan di dalam hati. Ke sudut mata luar. Pindah ke bawah kelopak mata. Di bawah hidung. Di bawah bibir. Tulang selangkah. Jangan lupa mengucapkan setup-nya teman-teman dalam hati. Selanjutnya di bawah ketiak, di 3 cm di bawah ketiak dengan tangan kiri. Selanjutnya di bawah puting susu. Baik. Selanjutnya yaitu tahap 3, sekuen kedua, itu yang sebelah kiri teman-teman. Ayo sama-sama kita laksanakan lagi. Tujuh kali. Ke pangkal alis. Sudut mata luar. Di bawah kelopak mata. Di bawah hidung. Di bawah bibir. Tulang selangkah. Rileks. Tenang. Di bawah ketiak menggunakan tangan kanan. Di bawah puting susu. Nah, setelah itu kita akan melakukan, setelah kita melakukan 3 tahap tadi, teman-teman, apakah teman-teman ini sudah paham dengan yang tadi kita laksanakan? Paham. Paham. Baiklah teman-teman, sekarang tarik napas. Itu tahap terakhir, tarik napas pelan-pelan. Buang dari mulut. Tarik napas. Tahan. Buang dari mulut. Sekali lagi tarik nafas. Tahan. Buang dari mulut. Baiklah teman-teman, teknik dari emotional freedom technique. Nah, kita sudah selesai melaksanakannya. Saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Bagaimana kecemasan kalian tadi? Apakah berkurang seperti itu? Mungkin saya akan bertanya kepada Dinda Oktriani. Apakah Dinda mendengar suara saya? Iya, PK, saya mendengar. Bisa diulang pertanyaannya, PK? Oke, Dinda. Setelah kita melaksanakan kegiatan IFT tadi, gimana nih kecemasan Dinda? Apakah ada perubahan seperti itu?
Baik, terima kasih. Kecemasan yang berubah dalam diri saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa tenang, nyaman, dan rileks. Dan level kecemasan saya turun menjadi 7. Terima kasih, PK. Oke, terima kasih kembali Dinda. Bagus sekali. Selanjutnya Ade Fadilah. Iya PK, saya lebih merasa santai dan rileks, dan level kecemasan saya turun dari 4 menjadi 2. Bagus sekali. Pada Joshua. Gimana nih Joshua? Baik, kecemasan saya turun menjadi level 2, terima kasih. Wah, drastis sekali ya Joshua. Baik sekali. Selanjutnya kepada Ruth Angelita. Baik, PK, kecemasan saya berkurang dari 5 menjadi 3. Oke, kepada Maulidia. Bagaimana? Baik, PK, kecemasan saya masih sedikit turunnya. Kira-kira di berapa nih sekarang? Oke, Maulidia terputus ya sepertinya. 7, PK. 7, oke. Selanjutnya Rizka. Apakah Rizka masih bergabung? Rizka sepertinya kendala jaringan PK. Oke, selanjutnya dengan baik teman-teman, semuanya sangat baik ya. Ada perubahan dari setelah kita melaksanakan IFT ini. Nah, dengan adanya kegiatan ini, melakukan IFT ini, kecemasan dan rasa gangguan ataupun stres di diri teman-teman sekalian itu sudah mulai berkurang. Namun teman-teman, seperti yang kita ketahui tadi, belum ada yang turun sampai 0 atau benar-benar hilang. Karena ini memang tidak bisa dilakukan hanya sekali. Jadi, diharapkan teman-teman harus bisa sering-sering melakukannya di waktu luangnya teman-teman, agar bisa meminimalisir sampai benar-benar hilang kecemasan teman-teman itu. Nah, dari level tinggi sampai nanti ke level 0, itu harus sering-sering dilaksanakan. Jadi, baiklah teman-teman, setelah melakukan ini kita akan refleksi. Saya ingin mendengarkan pendapat dari kalian, mungkin salah satu dari kalian. Setelah melakukan ini, apa yang kalian pikirkan setelah kita melakukan kegiatan emotional freedom technique ini? Mungkin kepada Dinda, bisa mendengar suara saya, Dinda? Terima kasih, PK. Yang saya pikirkan setelah mengikuti kegiatan ini, mungkin kegiatannya bagus untuk dilakukan kepada orang-orang yang tidak kecemasannya tinggi atau rasa takutnya tinggi. Seperti itu, PK. Oke, baik. Terima kasih, Dinda. Selanjutnya mungkin kepada Ade. Ade gimana nih perasaannya setelah melaksanakan kegiatan IFT ini? Baik PK, jadi saya merasa lebih santai, lebih tenang dalam menghadapi permasalahan yang saya alami. Oke, bagus sekali ya. Mungkin kepada Rizka lagi, sikap apa yang Rizka ambil setelah kita melakukan emotional freedom technique ini? Iya, baik PK, sikap yang saya ambil. Gimana Rizka? Iya, baik. Sikap yang saya ambil yaitu saya akan melakukan teknik IFT ini jika saya merasa kecemasan saya menambah lagi. Terima kasih, PK.
Oke, terima kasih kembali Rizka. Selanjutnya Joshua, tindakan apa yang Joshua ambil setelah kita melakukan emotional freedom technique ini? Tindakan saya adalah selalu menikmati hidup dan menjalani hidup dengan baik. Terima kasih. Bagus sekali ya Joshua, saya sangat terharu mendengarnya. Selanjutnya kepada Dinda Oktriani, siapapun yang ingin menyampaikan tanggung jawab apa yang kalian emban setelah melakukan emotional freedom technique ini. Mungkin kepada Ruth Oke, ya. Oh, Ade. Oke, Ade, silakan. Jadi tanggung jawabnya yaitu saya akan merealisasikan kegiatan ini sering dalam kehidupan saya agar saya dapat meminimalisir rasa cemas yang saya hadapi. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ade. Baiklah teman-teman, setelah saya mendengarkan refleksi dari teman-teman, saya juga ingin mengetahui komitmen apa yang teman-teman ambil setelah kita melakukan kegiatan IFT ini. Siapa yang ingin menyampaikan komitmennya? Mungkin kepada Joshua ya, sebagai laki-laki. Joshua, komitmen apa yang Anda ambil? Komitmen saya atas kegiatan kita pada hari ini itu mengurangi kecemasan yang berlebihan. Apalagi kita sudah melakukan kegiatan konseling dengan baik, yang dari level tinggi menjadi level lebih rendah. Itu sangat kemajuan yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih kembali Joshua. Baiklah teman-teman, semuanya sangat baik. Saya sangat senang mendengar komitmen dari Joshua dan perasaan-perasaan dari teman-teman semuanya. Baiklah, terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya dengan mengikuti kegiatan emosional freedom technique ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Kembali. Waalaikumsalam.